harganya. Cuman dia juga nggak sekeras yang ini. Ntar. Coba. Jangan pakai tangan nanti ya guys, ini hanya contoh. Pokoknya nanti dikeluarin dulu sampai dia udah semua keluar. Sini. Dibantuin ya? Apakah itu boleh saya terpotong? Hah? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Itu apa Pak? Yang putih-putih Kak? Ini masih otaknya Beb. Nah, oh my god, Lutfi langsung nemu, keren banget gue. Mama aku besok sarjana. Ya hancur. Ya. Kayak mana sih Kak bentuknya Kak? Oke, nanti ditunjukin. Oke, tapi intinya hipofisanya yang mana? Nanti kalian kalau udah ngeluarin semua otaknya, di bagian paling bawah itu bakal ada yang warnanya beda sendiri. Aduh, gue bingung deh apa gue black. Ini. Nanti kalau kalian ini area gigi sama tulang. Udah. Kita mau ambil 0,9. Lebihin aja, lebihin. Nanti pasti bakal ada gelembung. Oke. Agak bawahan harus. Agak bawahan lagi, pastiin di satu aja. Dan Lagi kurang. Itu ada enggak, maksudnya jarumnya agak bawahan. jarum ya? Oh, Iya. Bawah. oke. Nah, turunin. Biar kesenut. Ini banyak. Udah. Enggak, Terus. nanti kebuang. Coba gini dulu. Udah. Nah, lu Langsung cabut aja. lu dorong. Harus di Nah, baru pencet. Enggak, buka. Nah, pencet sampai 0, sampai 0, Apa? Enggak apa-apa nih. Pelan-pelan aja. Enggak apa-apa. Bukan, masih kurang. Terus. Sampai atas. Lagi, up, udah. Masih kurang itu. 0,9 nggak pas? Enggak, 0,6 itu. Udah. Jauh banget ya. Kurang 0, tuh 23. Tekan anteng. Udah. Pelan-pelan. Ya udah iris aja kalau nggak bisa sekalian. Oh iya lagi. Sorry ya. Kalau ini iris nih. Guys, jadi Salwa dan Arik mau cari hipofisa. Tuh ada Dede juga. Ini ada Cipuy. Si tangan. Rapi. Di video pertama tuh rapi. Iya lagi. Cari. Kita sedang mencari hipofisa. Ketemu saudara-saudara, tentu saja akan ketemu. Kita harus yakin bahwa Arik akan menemukannya sama Salwa. Ini gak sih? Cokel aja nih, cokel. Bentar ya. Kita ke bawain gini nggak apa kan? Gampang. Ya nanti. Kita tinggal rojok tuh, ini udah bagian empuk. Nyari kopisannya. Gak apa-apa, nanti kita cari rame-rame. Irisan kedua saudara-saudara. Pertama sih. Habisin dulu aja organ di irisan kedua. Oh, berarti kalau Rapi, cari cerca harapannya ada nggak? Astagfirullah, gimana? Yang lain ketemu soalnya. Iya, ada teman. Kok bisa ketemu gitu sih kalian? Kalian barbar nggak? Enggak. Ini barbarnya terakhir aja udah kesel Arik. Atau nggak salah buka takutnya di tengah sini belum kalian buka kan? Belum. Nggak? Nih, current situation guys, belum nemu juga. Ini aku tidak tahu udah lapisan keberapa. Ya udah potong lagi. Sampai kita menemukan seperti itu ya guys. Kita harus menemukan hipofisa seperti itu. Kita belum menemukan. Mau di black tadi. Mau di black tadi. Ini jelek. Jadi kita lagi nyari hipofisa ikan emas, tapi sekarang udah nemu-nemu, tapi hancur. Semoga enggak sih. Udah ketemu juga guys. Tapi kepala ikan kita udah hancur. Rata ini balanya. Hati-hati. Kak ini nggak apa-apa kan di sini? Iya, pokoknya apa sih tempatnya tuh di dekat mata aja, area dekat mata situ. Oh, Dek, sumpah Dek, lu. Ini sih. Emang itu gede bagong Dek, sumpah. Emang gede? Emang kecil? Oh. Sabar. Siapa tahu ini udah gede itu. Tuh putih bulat. Gede banget tapi. tapi siapa tahu Iya kan, udah tahu ya kan ada Kita kelainan pastikan gitu. dulu guys.
Coba tanya dulu nggak sih dek? Tanya dulu nggak sih dek? Nggak usah dikeluarin dulu dek. Bisa jadi Pecah dek. ini lihat bentuk panikannya udah kayak gini guys, udah gepeng. Sih mulutnya anjing. Harusnya kita menemukan Dek, bedah lagi dek, itu yang atas dek, deket mata soalnya dek. Woi Sherlock dong. Oh iya ini coba. Kayak di situ deh ya. Ini kan mata ini bre. Ini kan ini mata nih. Ini mata nih. Mata ya. Ini gigi. Gua. Ini 300 gram. Ulang rig. Bener. Nah, udah. Ikan ini kan beratnya 300 gram. Nah, karena beratnya 300 gram, sedangkan kita ngambil nilai optimal alpha prime itu 0,6, jadi kita harus dibagi dulu dengan nilai yang sesuai, supaya dia sesuai dengan ukuran 300 gram. Jadi 0,6 dibagi 3,33 sama dengan 0,18. Nah 0,18 ini kan berarti buat satu ikan secara optimal. Nah karena kita mau buat 5 kali penyuntikan, tinggal kita kali 5 0,18 ini jadi 0,90. Nah terus si ovarium dan larvis ini kan 1:3, berarti 0,18 dibanding dengan 0,54. Nah 0,54 ini karena buat 5 kali penyuntikan juga, jadi tinggal kita kali 5 juga, yang mana hasilnya 2,7. Udah tinggal ditambahin 0,9 tambah 2,7 3,6 mili. Lara mau ngapain? Mau bedah guys. Bersama siapa? Arik. Bersama Arik dan bersama Alat bedahnya. Irman. lain Arik. Ini alat bedahnya Mau Ini bedahnya kayak biasa kan? kita mengeksploitasi ikan-ikan kecil ya teman-teman. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman. Emang lu berpengalaman, Rik? Berpengalaman satu dosa biasa. Gimana sih dek? Jangan menyiksa musuh. Ya, Nara, let's go. Ini guys, oh lila. Kok jadi ada kursi? Ayo kok gitu. Segini atau gini nih? Nggak terlalu gede tapi. Ayo nak. Allah ini tuh. Maksudnya kesini dong itu deh. Ya. Yang penting kebuka. Nah, terus langsung sini. Ya. Jangan pegang bawah. Iya, bismillah ya. Bisa kok Nara. Kontrak. Sangat kontra ya. Pokoknya nggak bisa gitu deh. Terus orangnya gimana? So this is belum. Nyatu sama hati. Kecil banget ya. Nah, nih, buat ya puy. Udah nih. Ini kan belum berenang. Panjang banget. Mana ya gunatnya? Guys, lihat guys. Itu apa? Ini apa nih? Anus. Lurus doang ya? Usus ya? Minta pinset dong. Ada nggak? Itu ada dua. Ada dua bu ya. Puy, pintar, Puy. Itu yang lu mau gede kan? Coba deh, Nak. Iniin, Nak. Nak, terusin, Nak. Bang, ini yang satu lagi, Bang. Kedua. Ini di mana? Ini ada cukup, Bang. Secahat. Kalau ini belum nih, masih ada numpuk tuh. Menumpuk nggak? Iya. Wah, masih bersih. Berarti emang harus sampai kering, Bang. Enggak, sampai benar-benar halus. Itu kan masih agak numpuk, karena kalau misalnya numpuk itu dia nggak bakal kelihatan. Wah, Cipuy sangat ini. Nih guys, jadi Cipuy masih mencacah guys. Dari Percaya tadi dia proses. mencacah, sangat sabar. Tuh lihat tuh. Sabar Ingat banget. guys, percaya proses. Betul. Saya proses kata Arif Pasusir. Guys. Kita lagi ngantri lagi nih. Merah-merah merona. Tuh. Ada second one. Nih, Bang, kalau Siapa nyacah sampai begini aja? dia Cipuy. Nah, ini. Ada Cukai dako. Teng 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 teng. Nah, ini udah aman kan, Bang? Udah, yang mana? Ini nih. Nah, yaudahlah, benar, Bang. Motornya benar. Jangan sampai ada gelembung. Ya yaudahlah, suruh Cipuy aja. Ya. Di mana?
Di tengah sini, Sini. Bang. Nah, iya Bang, tuh daerah situ Bang. Yang agak butek. Oke. Tahu kan ini apa namanya? Tahu. Asetokarmin. Asam asetat tuh. Ini asam kuat. Abang yang penelitian ini ya bang? Kuda laut ya bang? Iya, insya Allah. Bener kan bang? Insya Pernah Allah. lihat muka abang sana? Waktu perkenalan waktu itu katanya. Iya. Bismillah, bismillah, Wak, bismillah, Wak. Yakin gak sih? Yakin gak sih? Harus yakin. Yakin. Yeay. Tidak ada gelembung. Betul. Gas. Laut. Oke, jadi kita dari kelompok 10. Jadi di sini kita akan mereview terkait dengan kegiatan FISREP kita, praktikum kita pada minggu 10 tadi, yang mana tadi itu kita melakukan yang namanya sex reversal dan juga metode pengecekan gonad dengan asetokarmin. Nah, seperti itu. Oke. Dan dimana sex reversal sendiri merupakan suatu metode dalam kita mengubah ikan dari yang awalnya dari awalnya betina menuju ke jantan. Begitupun sebaliknya. Nah, yang dimana dalam sex reversal sendiri ini kita menggunakan berbagai macam bahan-bahan kimia atau menggunakan cara-cara tertentu sehingga nantinya hasilnya sesuai dengan jenis kelamin yang kita inginkan. Nah, ada juga sebuah istilah yang disebut dengan genogenesis dan androgenesis, yang mana genogenesis itu merupakan suatu bentuk metode yang mana dengan kita menginaktivasi kromosom sel sperma sehingga diharapkan hasilnya nanti akan betina semua serta membawa materi dari indukan betina, seperti itu. Kemudian ada pula kita kenal dengan istilah androgenesis, yang mana istilah ini menggambarkan proses inaktivasi dari sel telur sehingga diharapkan nanti yang lahir hanya akan benih atau ikan jantan serta membawa materi induk jantan, seperti itu. Nah, untuk itu baru terkait dengan sex reversal, yang mana dari sex reversal sendiri ada 3 macam, yaitu ada oral atau dengan dicampurkan pada dalam pakan, kemudian ada juga melalui metode perendaman, ada juga melalui penyuntikan. Nah, yang mana buat yang tadi kita lakukan atau kita lihat itu kita ada melakukan proses namanya oral, yang mana di situ kita menambahkan larutan aromatase ke dalam pakan dengan dosis-dosis tertentu sehingga diharapkan nanti si pakan ini beserta hormon akan termakan ke dalam ikan, kemudian berlangsunglah proses seks reversal tadi. Nah, terus buat praktikum yang kita lakukan yang kedua adalah proses metode pengecekan gonad melalui larutan asetokarmin, ya, yang mana buat metode ini kita pertama terlebih dahulu mengambil sampel dari ikan-ikan yang akan kita bedah, seperti itu. Setelah kita dapatkan ikan-ikan sampelnya, kemudian di situ kita akan membunuh ikan tersebut terlebih dahulu dengan cara menusukkan kepada modula oblongatanya, seperti itu. Nah, lalu setelah ikan sudah mati, nah di situ kita akan melakukan pembedahan. Karena ikan ini terbilang cukup kecil pada proses ini, jadi sehingga buat cara pembedahan kita sedikit berbeda, yang mana kita membukanya dari arah bagian bawah, sehingga nantinya ketika kita membedah dan kita mengecek, gonadnya akan langsung terlihat, yaitu di bagian bawah, atau kalau dari POV ini bagian atas gelembung renang, seperti itu. Setelah didapat, lalu kita tinggal ambil si gonad tersebut, ambil secara menyeluruh,
baik itu bagian kanan maupun bagian kiri. Setelah itu kita kita letakkan si gonad tersebut ke dalam preparat. Nah, setelah ditaruh di preparat, lalu kita cacah si gonad tersebut hingga menjadi halus. Nah, setelah dirasa halus, baru kita teteskan dengan larutan asetokarmin. Nah, yang dimana itu dengan dosis 1 atau 2 tetes, 1 sampai 2 tetes. Kemudian setelah diteteskan, bisa kita tutup dengan objek glass atau kaca objek. Nah, setelah ditutup dengan kaca objek, situ tinggal kita lakukan atau amati menggunakan mikroskop. Nah, di mikroskop ini kita tinggal melihat ketika oosit menunjukkan bentuk bulat dan bagian intinya berwarna lebih pucat dibandingkan sitoplasmanya, maka itu menunjukkan gonad betina. Sedangkan ketika menunjukkan titik-titik kecil berwarna hitam, nah itu berarti menunjukkan bahwa itu adalah gonad jantan atau ikan jantan, seperti itu. Nah, mungkin buat praktikum kita kali ini itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok 10. Bye bye. Konsentrasinya itu harus harus 2 angka di belakang koma, karena kalau misalnya 1 kan 0,5 bisa jadi 0,51 sampai 0,59. Itu makanya harus ketelitian itu harus 2 angka di belakang koma. Kalau tidak bisa maka harus pakai yang non-polar. Nah, terus intinya sampai dia benar-benar itu ya, benar-benar larut hormonnya. Terus setelah itu baru dimasukin ke spraynya. Botol spray. Iya, botol spray, bukan ke spray ya. Ini benar lama benar. Udah, intinya ntar setelah itu kita kalau semua sayang ya. Ya, intinya ntar kita pastiin nggak ada yang ngegumpal pakannya, supaya nggak ada yang terlalu banyak di satu pakan. Ya ntar gue harapin. Makan biasa gak sih? Ya ntar pokoknya Gede banget segitu. jangan telurnya itu kan 5 gram ya. Ya jadi ditimbang dulu buat satu buat sekali ini dia 5 gram dikasihnya. Tadi kan total cairannya kan 50 mili ya. Jadi dia 5 gram dikasih. Terus habis itu baru dia dikasih kuning telur buat putih telur buat ngebinder, mencegah hormonnya ini dia terdegradasi pas kita kasih ke pakan, pas kita kasih ke ikan. Karena itu kan dia di dalam air, otomatis kalau misalnya nggak ada kan yang namanya pakan itu kan pasti bakal larut dia perlahan demi perlahan. Jadi buat mencegah hormonnya ini larut sebelum dimakan ikan, kita pakai bindernya. Tahu kan binder itu kayak yang buat ngikat gitu. Sebenarnya kurang tepat kalau binder. Kalau di nutrisi binder itu pengisi. Iya, sebenarnya. Coating. Dia mau coating. Harusnya pakai CMC. Iya, CMC. Tapi itu Tapi agak kuning telur putih telur pun bisa. Karena dia melekat juga. Ini kedikitan sih pakannya. Jadi alkohol. Nah, karena ini dia 100 ml kelipatan 20. Gue jadi bingung, jadi kira-kira aja lah ya kita. Harus dihitung tapi 5 ml alkohol. Iya. Nah, alkohol buat apa? Apa? Alkohol buat apa? Buat dia itu, buat dia apa ya? Bisa dibilang tuh buat sebenarnya apa sih dibilang? Aduh, gue lupa lagi cara ngomongnya. Ya, ntar diratain semua pokoknya di wadah yang datar lah. Terus ntar masukin aja. masukin aja ya. Iya. Ini biasanya lebih cepet kok teman-temannya karena kita baru coba. Belum. Emang belum. Seharusnya ini sampai larut ya teman-teman. Karena kalau enggak kita bukan ekstrak saripati ya. Iya. Jadi benar-benar Kita benar-benar dari hormonnya dalam bentuk padat kan. Jadi butuh waktu.
Gila kamera tapi di kebiri. Gak apa-apa. Video Lanjut. Display. Yang ini termarah ini emang. ini buat peletakan pakannya harus ini sebenarnya lebih banyak teman-teman supaya disesuaikan sama dosisnya. Jadi jelasin juga kan ya sama Bang Upi ya. Ya. Kalau sekiranya dia kalau banyak kan biasanya dia naik tumpuk ke atas, itu diratain dulu aja supaya nanti bisa rata. Baru habis itu kita pakai spraynya buat disemprot. Ini pastiin udah mungkin juga. Jangan terlalu gua disemprot. Udah telurnya belum kak? Hah? Udah telurnya nanti. Nanti Itu nggak diratain dulu kak? buat menyemprotkan hormonnya sama hormon yang dipakai buat sel pribadi. Apa nama hormonnya? Buat sel pertama. Estradiol. Nggak tahu bang. 17 metil. Yang buat jantannya itu. Ya, gitu. Jadi, pakannya itu benar-benar bersih. Ini kan bekas alkohol ya. Ini cuma buat demo. Ini udah diukur 45 ml air. Terus ntar ditambahin 5 ml alkohol. 5 ml alkohol sama buat hormonnya itu ditimbang. Ditimbang beratnya itu kalau buat oral itu dia 50 mg per 1 kg pakan. Berarti kalau buat 100 gram berapa? 0,5. 0,5. 5 mili. Kan gue bilang tadi 5 gram. 5 gram per 1 0,5. Dia mau ngasih ke 0,5 gram. 0,5 gram. 5 gram ya? Ya, ada kertas gak ya? Bener buat memastiin hormonnya itu nggak lepas dari peletnya. Let's say ini udah ya. Biasanya pakai tangan juga sih kita Iya, kabuk. pakai tangan terus diratain. Cuma ini dikit ya guys. Jadi kalau pakai tangan kena ke tangan saya semua doang. Kalau nyangkut gitu berarti udah nggak berarti ya? Enggak sih, itu sebenarnya bukan berarti udah sih. Itu Di berarti nyangkut aja. diratain. Iya. Apa? Udah disemprot. Oh udah ya. Intinya sampai habis lah intinya sesuai dengan itunya. Biasanya kalau misalnya ini kan misalnya udah sesuai nih dosisnya. Yang di sini sama yang di sini. Biasanya sampai habis aja gitu. Iya. Terus ini kan selain pakai putih telur kan ada apa di gondol kucing aja. Karena kan kalau kita keringin, kadang kan ini kan masih ada Bau. yang bau pelet ikan, terus bau telur lagian bau amis. Bukan burung. Ya pokoknya dijauhin lah dari kayak gitu. Burung, kucing, Rafli ngambilnya 5. Iya. 3 apa 2 kak? Gacor. Gacor juga pakai kanebo. Ini kaki siapa? Mana plastiknya? Nih guys, ikan itu. Kasian. Iya. nanti jangan lupa ya ininya dikembaliin lagi. Guys, ini lagi ngambil buat mencacah kenapa? Gonadotropin, gak bohong. Mencacah gonadotropin salwa. I'm jealous of the rain. Ada berapa buka gelasnya? 2 kan? Aturan aku yang ngambil ya? Iya. Halo. Gimana Rik? Tutor Rik? Jadi gini. Oh, dari situ. Kenapa Nar? Itu dia tuh kendala apa Nar? Fotoin Pak Fajar. Ini Bismillah dulu Nar. Bismillah, Allahu Akbar, Kabiro. Ayo Dede bisa gak Dede? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuh Dede lancar Dede. Dede mah udah pro Alik. Ayo Max. Ada promo Gacor emang. 16. Hasilnya, hasil pengecaran 1:100 untuk sperma dengan larutan fisiologisnya sodium chloride. Kalau sudah, tinggal kalian sambil pegang gini, kalian selesai pakai. Nah, 10 kelihatan? Ini bukan 100, ada titiknya, ya 10.0 atau 10,0. Nah, maka selanjutnya kalau kita sudah pegang mikropipet, kita ambil tipnya. Megang mikropipet harus lurus dan dalam pengambilan tipnya harus cukup 1 kali aja. Kayak gitu. Ya, jadi nggak perlu berkali-kali tekan, hanya 1 kali aja. Oke, setelah kita ambil, kita bisa buka tubnya yang akan kita isi dengan larutan fisiologis.
Kita reminder lagi, dalam penggunaan micropipet ada 2 kali pencet, ada 1 kali, ada 2 kali. Ya kan perbedaannya? Ya. Jadi untuk pengambilan larutan fisiologis kita pencet 1 kali. Untuk kita dorong, baru kita masukin, baru kita tarik. Setelah keisi, baru kita masukin ke tubnya dengan 2 kali, tapi bertahap dan pelan-pelan. 1, 2. Ini yang 10 ya? Sorry. Boleh ambil 1 tub lagi? Ada 1 tub. Nah, nyedotnya juga harus hati-hati juga. Terus buat nyedot itu pastiin kayak nggak ada. Perlahan pastiin juga, jangan Pakain dulu. Dan situ. Kita pegang aja, bilang sih. Tutup lagi. Sip. Kenapa bilang semenyeramkan itu ya? Aku itu ada biru-biru bang tiba-tiba bang. PIK. Ambilnya yang merah ini bang. Kenapa itu bang? Ambilnya yang warnanya kayak yang warna. Ambil yang pewarna. Bagian tangan udah mantap. Masih kurang gini. Dulu aja ya. Tapi 10 kali. Kalau yang masih tomater 10 enggak apa-apa ini. Yang penting kelihatan. Masuk enggak? Miring. Ayo, yang hemasitometernya udah ditutup ya? Udah semua? Jadi yang di situ motilitas, yang di sini hemasitometer ya. Karena di sini 40 kalinya kurang bagus buat motilitas. 10. Jadi bagus 10 kali buat biar. Yang ini. Tutup. Siapa ngomongnya dulu yang mau ini hemasitometer? Situin kuy, harusnya. Keluarin dulu. Keluarin aja. Ditempel. Jangan sampai ke sini. Tempelin ke depan. Keluarin 2 kali ya. 2 kali. Terus? Dikeluarin lagi dulu. Keluarin dulu semua. Udah? Naikin dulu. Oh. Jangan diambil dulu kan? Belum diambil. Enggak. Pencet sekali. Pencet. Langsung. Tarik pakai sekali. Ya, Ya, belum ditarik kita belum. itu ditempel. belum masuk Gimana itu. sih? Astagfirullahaladzim. Tekan, masukin ke dalam, Oh. tarik. Nah, Nah. ada nggak sih? Ada itu ada. Ada kok. Tarik. Belum. Oh udah. Oh, udah. Merah muda emang. Oh merah muda. Bukan, merah terang. Nah ini buat supaya tadi lebih aman kan, makanya disiram sama larvis kan supaya nggak ada air. Jadi bisa diambil, masih bisa diambil. Nah kita tadi kan pakai larvis terus benar-benar kering kan, supaya nggak motil dulu. Oke. Kok nggak kelihatan lagi? Kurang sih sebenarnya. Kok nggak kelihatan lagi? Udah sedot. Enggak. Pindahin ke sini. Bang itu lebih dikit dari 10 mikron lah, Bang. Bang ini kurang nggak bang? Segini? Enggak sih?
emang sedikit. Dude. Tadi kurang mah yang gue liat bang. Kalau dapat 100. Yaudah pastiin lagi aja kalau mau dikeluarin lagi, masukin lagi. Tapi udah habis. Itu banyak. Iya itu udah Cukup ya. Cukup. Kalau tidak suka yang berlebihan. Nah itu dia. Ker, ini namanya sumur yang cekungan ke bawah itu. Ya, Nah, ini. sip. Jadi di bawah cover gelas tapi lewat dari sumur yang cekungan ini masuk ke dalam gitu. Bukannya Ini terlalu- bukan yang bolong, bukan yang itu puy, itu nggak bolong. Ini ke arah badan. Oh. Masuk. Bukan itu nggak bolong. Nih, ini kan ini sumur nih. Dorong oh. terus, maju terus. Masih udah ngiranya Pelan. yang penting itu. Oke. Udah agak bawah kan? Mm-mm. Celup. Pelan-pelan. Jadi dia di bawah cover gelas supaya nanti dia nyebar. Pas. Nah, kayak gitu. Nempelin lagi kalau enggak. Pelan. Terus aja. Keluarin aja terus, enggak apa-apa. Masih ada stok kok. Dorong puy. Dorong lagi. Maju lagi. Sip. Wah, nice. Oke. Udah. Fokusin. Nah, Regen udah. Cover gelasnya udah dipasang? Belum kan? Bawain dulu aja. Mau di sini atau 5 ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. 11 12 13 14 15. Coba perhatiin. Yang tengahnya mana? Yang 15 tadi, yang ke-13. Nih. Pusingnya. Ikutin dik. Ini. Ah, ini baru 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, oke? Berarti tadi udah 1 yang ujung kiri atas, kanan atas, tengah yang 13, kiri bawah, kanan bawah, foto yang ini. Jadi yang kotak 1, 2. Itu aja guys. Sekian dari kami. Dadah. Siapa tahu dia ngumpet gitu kan.